Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Lucianti Hartini, NPM 23215149. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, kelas 2023B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah teori bilangan, yang diampu oleh Bapak dosen Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Video ini akan membahas tentang Quran Surat Al-Kahfi, beserta membaca Quran Surat Al-Kahfi ayat 1-10. Quran Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi disebut juga Ashabul Kahf, yang dimana merupakan surah ke-18 dalam Al-Quran. Surah ini turun sesudah surat Al-Ghasyi dan sebelum surat Al-Syura. Surat ini terdiri atas 110 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah. Dinamai Al-Kahfi dan Ashabul Kahf yang memiliki arti yaitu penghuni-penghuni gua. Selanjutnya, Ashabun Nuzul Surat Al-Kahfi. Dalam riwayat disebutkan bahwa kaum Quraisy memerintahkan dua orang, yaitu Uqban bin Abi Mu'ayth dan Anar bin Al-Hayy, untuk menyelidiki tentang Rasulullah Nabi Muhammad SAW dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau, apa yang dikatakan, dan lain-lain. Pendeta Yahudi berkata, "Tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawab, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tak mampu menjawab, ia hanyalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi." Pertanyaannya itu terdiri dari tanyakan kepada dirinya tentang pemuda zaman dulu dan apa yang terjadi pada mereka. Lalu tanyakan pula kepadanya tentang seseorang pengembara yang telah sampai di Masyriq dan Maghribi, apa pula yang terjadi kepada mereka. Selanjutnya, tanyakan pula kepada dia apa itu ruh. Menanggapi pertanyaan itu, maka Rasulullah menjawab, "Besok pasti aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu," tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pun pulang. Rasulullah menunggu wahyu dari Jibril untuk menjawab semua pertanyaan itu. Namun, wahyu yang ditunggu tak kunjung datang. Bahkan, hingga 15 malam, orang Quraisy mulai goyah, dan Rasulullah sedih karena wahyu tak kunjung datang, sehingga beliau tak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Namun, pada malam berikutnya, Jibril turun membawa wahyu, yaitu surat Al-Kahfi ayat 6, yang di dalamnya menegur kemurungan Rasulullah dan menerangkan tentang kisah pemuda Al-Kahfi yang terdapat pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 9-26. Terdapat juga surat tentang seorang pengembara Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-100 dan juga tentang ruh Quran Surat Al-Isra ayat 85. Jadi inilah sebab diturunkannya Surat Al-Kahfi yang di dalamnya syarat hikmah dan pelajaran berharga. Selanjutnya, kandungan Quran Surat Al-Kahfi. Yang pertama, keimanan. Kekuasaan Allah SWT dalam memberikan daya hidup kepada manusia, dasar-dasar tauhid dan keadilan yang tidak berubah. Yang kedua, hukum-hukum yang terdiri dari dasar hukum akhlak, larangan membangun tempat ibadah di atas kuburan, hukum membaca insya Allah, dan perbuatan yang dilakukan karena lupa adalah dimaafkan. Yang ketiga, kisah-kisah yang terkandung di surat Al-Kahfi. Kisah pertama, kisah Ashabul Kahfi ayat 9-26. Kisah ini menyimpan teladan yang bisa diambil, yaitu kerelaan orang mukmin untuk meninggalkan tempat dan orang-orang yang disayangi demi berada di jalan Allah SWT. Kisah yang kedua, kisah pemilik 2 kebun ayat 32-44. Riwayat ini menceritakan 2 orang yang memiliki kebun yang mengandung makna perumpamaan antara orang yang bergelimang kekayaan tetapi musyrik dan orang yang kekurangan harta namun beriman kepada Allah SWT. Yang ketiga, kisah pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam ayat 68-82.
Riwayat ini menerangkan mengenai sikap tawadu dalam menuntut ilmu, di mana Nabi Musa yang seorang Rasul Ulul Azmi berguru kepada orang saleh yang diyakini ulama tafsir sebagai Nabi Khidir. Selanjutnya kisah Raja Zulkarnain dan Ya'uz wa Ma'uz ayat 83-98. Disebut bahwa kisah mengenai memiliki pelajaran yang bisa dicontoh oleh para penguasa, raja, juga kepala negara, di mana Nabi Zulkarnain sebagai orang raja mendengarkan keinginan rakyatnya untuk membangun tembok penghalang antara mereka dengan Yajuj dan Majuj. Beliau mendirikan dinding itu berdasarkan ketakwaan kepada Allah dan keadilannya terhadap kaumnya. Yang terakhir, kisah iblis yang menolak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam ayat 50-53 menerangkan sifat sombong yang dimiliki oleh makhluk Allah SWT, yang mana bila tak dihilangkan akan bisa menjerumuskan kepada penghinaan dan mampu menghalangi kepada rahmat Allah. Yang keempat, pelajaran pentingnya. Kekuatan iman kepada Allah SWT yaitu beribadah dengan ikhlas, ada sopan santun antar sesama manusia, cara memimpin dengan baik, dan pantang menyerah. Selanjutnya ada manfaat membaca surat Al-Kahfi. Keutamaan membaca Quran surat Al-Kahfi yaitu 1. Terhindar dari fitnah Dajjal, 2. Diterangi cahaya kebaikan, 3. Diampuni dosa dalam 2 Jumat, 4. Dijauhkan dari godaan setan, yang kelima peringatan hari kiamat, dan terakhir 6. Mendapatkan ridho dari Allah. Nah, selanjutnya saya akan membaca Quran surat Al-Kahfi ayat 1-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alhu iwaja. Qayyiman liyunzira basyan sadidan min ladunhu wa yubashshira mu'minal ladzina yamalluna as-salati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yuzira ladzina qalu taghzallahu walada ma lahum bihi min ilmi walladhi abbaihim kaburat kalimatan takhraju min afwahihim yaquluna illa kadziba fala allaka baki'u nafsaka alla asarihim illam yu'minu bihadzal hadis yasafa inna ja'alna ma'al adadi jinnatan laha illa nabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sayna jurutha am hasibata anna ashabal kahfi warakimi kanu min ayatina ajaba iz awafiyatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hiya laha min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Nah, sekian pembahasan tentang Quran surat Al-Kahfi dan pembacaan Quran surat Al-Kahfi ayat 1-10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.